Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 238. Kamu belum mati, adalah kalimat pertama setelah dia tiba. Dengan nada dingin seperti itu, bahkan patung pun akan marah. Terlebih lagi, setelah diundang untuk bepergian bersama dan saling membantu, dia dikejutkan oleh orang-orang ini. Bagaimana mungkin tidak ada niat membunuh di balik tatapan dingin Shi Hao? Diam. Gadis berpakaian ungu berbicara, mencaci maki pemuda berambut hijau. Dia sangat tidak puas dengan kata-kata dan tindakannya. Jika bukan karena dia menyerang kapal hantu pada saat yang genting, Shi Hao mungkin akan bergabung dengan mereka setelah bertemu lagi. Namun sekarang, itu menjadi sulit. Yun 11, kamu melampaui batasmu. Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada saya. Pemuda berambut hijau berbicara dengan ekspresi tidak menyenangkan. Ketika gadis berpakaian ungu mendengar apa yang dikatakan, dia dengan dingin mendengus tanpa memperhatikannya. Dia berbicara kepada Shi Hao, mengatakan, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Di masa depan, kami akan memberi Anda penjelasan atau bahkan kompensasi. Benar. King Yun terlalu impulsif, melakukan beberapa hal yang berlebihan. Namun, dia bisa menebusnya untukmu di masa depan. Dia pasti harus sedikit menderita dan menyerahkan sesuatu yang berharga. Yin Sui juga berbicara. Jelas bahwa mereka tidak ingin menyerah, melakukan semua yang mereka bisa untuk mengikat Shi Hao. Mereka berharap untuk melanjutkan kerjasama mereka karena mereka sengaja berbicara dengan cara yang lembut. Saya hanya tertarik pada darahnya. Ras macam apa yang dia miliki? Saya ingin tahu apakah efek obatnya kuat. Shi Hao berbicara. Mata King Yun jahat, dan sedikit tawa dingin menggantung di bibirnya. Apakah kalian melihat sekarang? Bukan hanya manusia ini tidak peduli dengan undanganmu, dia bahkan ingin membunuhku. Para pelayan ilahi menghela nafas, mengetahui bahwa situasi ini tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, gadis berbaju ungu bernama Yun 11 juga mengerutkan kening. Matanya yang cerdas yang dipenuhi dengan cahaya warna-warni ilahi menatap King Yun. Jika bukan karena dia, bagaimana situasinya bisa berakhir seperti ini? Orang ini benar-benar beruntung, tidak sekarat bahkan setelah memasuki kapal hantu. Dia benar-benar aneh, dan pasti ada sesuatu yang eksentrik tentang dia. King Yun berbicara. Setelah itu, sedikit senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, mungkin benar bahwa kami membutuhkanmu untuk membuka lorong. Namun, tidak perlu bekerja sama, dan kami hanya perlu menahan Anda. Dia sangat langsung dan arogan saat dia mengisyaratkan pelayan tua di sampingnya untuk mengambil tindakan dan menangkap Shi Hao. Apa yang kalian pikirkan? Setelah berbicara sampai titik ini, senyum di wajahnya menjadi lebih dingin. Sejak kita bertemu lagi, mau bagaimana lagi? Tangkap dia. Kenapa kalian harus membuang waktu untuk mencoba mengundangnya? Nada dan sikap ini membuat orang lain tidak mungkin tidak marah. Dia menyarankan agar mereka menangkap Shi Hao dan memaksanya untuk membuka jalan itu. Merayaplah dan terima kematianmu. Shi Hao berkata kepadanya. Ekspresi King Yun tiba-tiba menjadi lebih dingin saat dia berkata, kami mungkin belum tentu menggunakanmu. Rumor mengatakan bahwa sarang Kunpeng telah sepenuhnya muncul, membuka dengan sendirinya, jadi kita mungkin tidak memerlukan beberapa metode khusus untuk membukanya. Ketika kami meminta Anda sedikit, tolong jangan terlalu banyak berjuang. Akan sangat disayangkan jika kami menjadi sedikit ceroboh dan mengambil nyawamu. Sangat berisik. Jika Anda memiliki kekuatan maka merangkak saja. Berhentilah membuang-buang waktu.
Shi Hao tampak sangat tenang. Selain itu, dia memiliki tampilan penghinaan. Tangkap dia. King Yun berbicara, menyuruh pelayan tua di sampingnya untuk pindah. Ini adalah keturunan terhormat yang sangat kuat. Dia melayani sebagai pelayan surgawi di pegunungan surgawi, dan setelah berubah menjadi bentuk manusia, tampak sangat tua dengan rambut tipis. Namun, matanya seperti dua lentera saat dia melangkah maju untuk menekan Shi Hao. Berpura-pura kuat di depanku. Mata Shi Hao jernih saat dia meledak dengan kekuatan ilahi. Dia pasti tidak akan bertindak sembarangan, dan saat energi esensi meletus, Suan Ni yang besar bergegas keluar, meraung ke arah langit sebelum menyerbu ke depan. Ini hanyalah lautan petir. Di dalam Suan Ni seukuran gunung ada garis-garis emas, dan bersama dengan ratusan dan ribuan garis petir yang turun, tempat ini segera meledak. Cahaya yang menyala itu benar-benar menyilaukan. Telapak tangan dan jari pelayan tua itu tertutup rapat dengan simbol. Meskipun kultivasinya dibatasi, serangan yang memekakkan telinga ini masih memiliki kekuatan tingkat tinggi di dalam ranah transformasi roh. Keduanya bertabrakan, dan tangan pelayan tua itu bergetar hebat. Lengannya hangus hitam, dan lengan bajunya segera meledak, berubah menjadi abu dari pancaran petir. Sementara itu, Shi Hao secara pribadi bergegas ke depan. Dia terlalu cepat, karena sepasang sayap Kunpeng muncul di belakangnya, meningkatkan kecepatannya dengan jumlah yang sangat besar. Dengan suara peng, dia dengan kuat meraih salah satu lengan pelayan tua itu. Dia mengguncangnya dengan keras, segera menghancurkan simbol yang coba diaktifkan oleh pihak lawan, membuatnya batuk darah dalam jumlah besar. Keturunan itu merasa seolah-olah semacam kekuatan aneh menembus lengannya. Itu sangat ganas, dan dengan suara kaca, tulang-tulangnya mulai terus-menerus pecah, itu terlalu ganas. Semua orang menjadi kewalahan dengan kengerian. Mereka hanya melihat Shi Hao mendekat dan meraih lengan pelayan tua itu sebelum melihat tubuh pihak lain berdering dengan suara pipa. Tulangnya yang berharga terus-menerus patah, menciptakan pemandangan yang terlalu intens. Pelayan tua itu mengeluarkan lolongan keras. Lawannya memanfaatkan sedikit kecerobohan. Namun, keterampilannya masih bagus, dan setelah kultivasinya dibatasi, dia masih bisa menampilkan kekuatan tingkat tinggi dalam tingkat transformasi roh. Hanya dalam sepersekian detik, dia menjadi berkobar seperti kompor. Hamparan simbol misterius naik, meringkuk di samping tubuhnya untuk melepaskan Shi Hao dan melindungi tubuhnya sendiri. Meskipun Shi Hao baru saja memasuki ranah transformasi roh, kekuatan bertarungnya agak mengejutkan. Dia mulai bergerak, menggunakan simbol-simbol di dalam True Primordial Record untuk melarutkan teks tulang lawannya dengan terampil, tidak menderita luka apapun. Dia sangat kuat dan kuat. Seperti Suan Ni, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kilat. Menarik dukungan dari kekuatan besar pelayan, dia bergegas menuju King Yun untuk langsung membunuhnya. Baru saja memasuki transformasi roh dan kamu ingin melawanku. Wajah King Yun menjadi dingin. Dengan tatapan tajam dan senyum kejam, tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Seekor burung besar berwarna hijau bergegas keluar dengan bulu-bulu yang cerah dan indah. Mereka tampak seperti terbuat dari logam hijau saat mereka berdering dengan suara kengkiang. Dengan kekuatan yang bisa mengobrak-abrik langit, ia bergegas membunuh Shi Hao. Mata Shi Hao sangat mencengangkan saat mulutnya mengeluarkan raungan yang jelas. Petir melonjak, dan listrik ungu mengalir ke langit, bertabrakan dengan luan hijau itu dengan suara honglong. Cahaya menyilaukan meledak di langit. Mati! King Yun berteriak saat dia terjun. Dia adalah makhluk berdarah murni yang membuka 9 lorong surgawi. Selain itu, dia memasuki dunia ini sejak lama, memiliki kekuatan yang sangat tirani. Dia sangat percaya bahwa tidak peduli seberapa surga menentang Shi Hao,
dia masih seseorang yang baru saja memasuki ranah transformasi roh. Dengan tingkat kultivasi yang rendah, Qing Yun yakin dia bisa membunuh Shi Hao. Tangan kanannya menjadi kabur. Simbol hijau meletus saat cahaya warna-warni menari-nari, bertabrakan. Bentrokan logam terdengar, menciptakan suara dentang. Adegan itu sangat menakutkan. Itu jelas satu tangan, namun sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalamnya, yang menerangi langit dengan pedang ilahi yang tak ada habisnya. Puluhan ribu pedang mulai berputar, menebas bersama. Pedang Qi yang tak terbatas menebas semuanya, dan bahkan Shi Hao dengan tubuhnya yang sangat kuat merasa seolah-olah niat membunuh bisa membuatnya berdarah. Hong! Gelombang besar bergegas menuju langit saat badan air hitam melonjak di belakang Shi Hao. Seekor ikan besar muncul, ini adalah bentuk air kunpeng, dan kekuatannya meningkat berkali-kali di sini. Itu karena laut berada tepat di belakang tangga batu. Gelombang biru tidak terbatas saat mereka melonjak dengan ganas, dengan mudah menyerap energi esensi dalam jumlah tak terbatas. Ikan besar itu menunjukkan kekuatannya, seolah-olah berada pada levelnya sendiri. Itu menyapu kehampaan, menghancurkan banyak pedang. Tubuhnya sendiri ditusuk oleh beberapa pedang hijau suci juga, menyebabkan darah mengalir keluar. Serangan ini sangat mencengangkan, dengan Shi Hao menghalangi Qing Yun. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung satu sama lain. Wajah Qing Yun jelek. Pihak lawan baru saja memasuki ranah transformasi roh, namun kultivasinya telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Bentrokan kekuatan ini segera membuat tatapannya semakin jahat. "Cukup, aku akan mengambil nyawamu!" Pemuda berambut hijau itu berteriak. Murid-muridnya menembakkan 2 piringan cahaya bulan hijau. Suara gemuruh terdengar saat 2 garis cahaya menakutkan terbang keluar. Itu adalah 2 sungai berbintang yang tercipta dari simbol. Bintang-bintang berkumpul menjadi satu, membuat dunia ini seolah-olah sedang diciptakan kembali. Suara gemuruh terus terdengar. Setelah 2 garis cahaya ini terbang keluar, pupil matanya dengan cepat meredup, kembali ke keadaan sebelumnya. Energi berkobar agresif di sekelilingnya saat dia tiba-tiba melompat dan menghentakkan kakinya ke arah tengkorak Shi Hao. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang kuat, bahkan metodenya luar biasa. Meskipun dia sangat mendominasi secara normal, dia hampir tidak akan pernah menghadapi kesulitan karena aset ini. 2 sungai berbintang yang ditembakkan sebenarnya adalah jenis kekuatan iblis aneh yang menyegel area ini. Itu menempatkan Shi Hao di tempatnya, membuatnya merasa seolah-olah dia terjebak di dalam rawa. Qing Yun ingin mengakhiri ini sesegera mungkin, jadi dia mulai menggunakan kemampuan bawaan rasnya. Segera setelah itu, dia melayang ke langit, menginjak-injak kepala Shi Hao. Dia ingin menggunakan kekerasan untuk benar-benar menghancurkan lawannya. Hong! Namun, Shi Hao pecah pada saat ini. 10 bagian surgawinya muncul, berisi kekuatan ilahi transformasi roh di dalamnya. Setelah itu, mereka menggambar lingkaran cahaya yang berkembang, memungkinkan semua orang untuk membuka mata mereka. Apa? Semua orang mulai berteriak ketakutan, dan bahkan Yun 11 yang berpakaian ungu pun tercengang. Mulutnya yang kecil membentuk-bentuk O saat pupilnya yang bersemangat berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni, menatap ke arah itu. Mengapa mereka terhubung bersama? Yin Sui juga berteriak pelan. Wajah cantiknya penuh dengan keheranan. 10 lorong surgawi muncul di sekitar Shi Hao, terhubung bersama untuk membentuk cincin ilahi abadi. Itu benar-benar memungkinkan dia untuk membebaskan diri dari penjara, memungkinkan dia untuk menghancurkan 2 sungai berbintang seolah-olah itu adalah tanaman merambat yang busuk. Saat api merah menyala di sekitar pemuda itu, rambutnya tampak seperti nyala api. Energi esensi di sekitar tubuhnya meningkat secara dramatis ketika semua orang menyaksikan dengan sangat tidak percaya. Adapun para pelayan surgawi,
mereka bahkan lebih ketakutan. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bagaimana dia mencapai hal seperti itu? Untuk menghubungkan semua 10 lorong surgawi, apakah dia maju selangkah lebih jauh dari tingkat pencerahan tertinggi? Dia baru saja memasuki ranah transformasi roh, namun dia mampu menghancurkan kemampuan ilahi bawaan Qing Yun. Dia merobek segala sesuatu di sepanjang jalan dan tiba tepat di depan lawannya. Tubuh Qing Yun di udara bisa melihat situasi ini dengan jelas. Pikirannya mulai bergetar. Anak yang beberapa tahun lebih muda darinya ini terlalu tangguh. Bagaimana dia melakukan ini? 10 lorong surgawi bergabung menjadi cincin ilahi, dan karena menggunakan kekuatan transformasi roh, itu terlalu mengejutkan. Shi Hao berdiri di dalam cincin ilahi seperti dewa tertinggi. Kakinya turun, ingin menginjak-injak wajah Shi Hao. Tindakan ini memalukan dan mendominasi, dan terlebih lagi merupakan tindakan arogansi. Qing Yun mengarahkan pandangannya pada Shi Hao, ingin mengakhiri ini dalam waktu sesingkat mungkin. Ini jelas merupakan keputusan bencana yang dibuat dari penghinaan yang dia miliki untuk lawannya. Dia tidak diragukan lagi telah menempatkan dirinya dalam situasi yang benar-benar berbahaya. Meskipun Shi Hao baru saja memasuki ranah transformasi roh, dia tidak terjebak dalam tekniknya. Dia merobek pembatasan seperti pisau panas melalui mentega, menggunakan cincin ilahi untuk merobek sungai-sungai berbintang itu saat dia secara pribadi menyambut Qing Yun yang masuk. Peng! Shi Hao menghindari kaki yang diarahkan ke wajahnya dan meraih pergelangan kakinya. Setelah itu, dia mengambil kesempatan untuk bergerak. Dengan suara hong, dia langsung menghempaskan lawannya ke tangga batu seolah-olah dia adalah orang-orangan sawah. Ini adalah tempat bersejarah yang telah ada sejak zaman kuno. Itu tetap abadi selama tahun-tahun tanpa akhir itu karena simbol yang terkandung di dalamnya. Qing Yun berteriak sedih saat darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Wajahnya langsung bertemu dengan tangga batu, dan setelah bertabrakan, langsung menjadi terdistorsi. Rasa sakit yang luar biasa seperti ini benar-benar tak tertahankan. Shi Hao memanfaatkan setiap momen, jelas tidak mau melepaskannya. Dia memutar tangannya lagi, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Qing Yun di tangga batu lagi. Belum lagi Qing Yun, bahkan orang-orang yang menonton pun bisa merasakan sakitnya. Hidung pemuda berambut hijau itu hancur, segera tenggelam. Wajahnya benar-benar cacat. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit sedih. Jenis rasa sakit ini bahkan membuat jiwanya berdenyut. Simbol meledak dari seluruh tubuhnya saat dia berjuang untuk hidupnya. Kekuatan sejatinya sangat hebat dan kultivasinya jauh melampaui Shi Hao. Setelah menyala, dia akan menjadi sangat mengerikan. Namun, bagaimana Shi Hao bisa menyia-nyiakan satu kesempatan? Dia mengambil inisiatif sekali lagi untuk menghancurkannya ke tanah, menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan simbol-simbol itu. Pada saat yang sama, kedua tangannya meraih kaki pemuda berambut hijau itu sementara satu kaki mengunci kaki lainnya. Dia mulai dengan ganas merobek semua yang dia miliki. Peu. Darah memercik keluar dengan sederhana dan keras. Qing Yun menangis sedih, dan meskipun dia tidak sepenuhnya terbelah menjadi dua, sebagian besar kakinya terbelah. Jenis rasa sakit ini diukir selamanya ke dalam ingatannya, dan dia tidak akan bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.